Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersy Bono Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda hari ini dan kita sudah siapkan beberapa cerita yang Oke, mungkin akan membuat kita tersenyum-senyum Mas Hersu. oke. Mbak Aki sudah sempat order itu yang korban apa kaos t-shirt korban Mulyono itu. Belum sempat Mas Hersu, kan itu Ah, baru 1 hari dijual ya. Saya juga hmm, kaget, wah udah hmm, dijual ini ya. Padahal baru berapa hari yang lalu itu kan hmm, Kaisang membuat apa acara rompi. dan kemudian pakai Hmm, Putra Mulyono itu. hmm, Ternyata hmm. sudah ada yang membuat korban Mulyono dengan gambar peta Indonesia. Wah Ah, korbannya banyak sekali Mas Hersu seluruh hmm. Indonesia. Iya, dan pasti itu akan laris manis itu kak ya. Itu Sudah rompi laris manis Mas Hersu, ya, rompi sudah atau laris t-shirt? manis. Oh ya, rompi apa Itu t-shirt? berupa berupa t-shirt Oke, t-shirt. begitu dan Hmm, kalau saya lihat sejak, hari Jumat siang ya, Jumat pagi lah, itu hmm. sudah terjual kalau nggak salah 173 pieces begitu ya. Itu Cepet hanya banget. dari iya, itu dari satu akun, marketplace begitu. Saya tidak tahu kalau dari marketplace yang lain karena rupanya Hmm, tidak hanya dijual di satu hmm. marketplace itu Ya, saja. ya, 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 ya. Ini jadi apa ini semacam kontra narasi lah ya sebenarnya ya mau cara mana ini Bu, tapi ada juga yang soal apa adik Fufu Fafa itu juga udah ada itu, tapi kalau itu baru edit ya, belum jadi dijual itu Mbak ya. Iya, betul. Kalau yang adik Fufafa itu banyak netizen yang mengedit. Itu juga menarik Mas Ersu karena Hmm, kontan begitu langsung ada jawaban seperti itu ya dari netizen yang merasa bahwa Kaisang ini nantangin hmm, gitulah. hmm, hmm, Nah, jadinya kemudian diedit dengan siluet itu kalau saya melihat itu seperti gambar Gibran, wajah hmm, Gibran dari hmm, samping begitu kan kelihatan hmm, dengan dagunya yang agak panjang gitu. hmm, Wajahnya seperti itu. Kalau yang dipakai oleh Kaisang itu kan siluetnya Pak Jokowi ya. Kalau hmm. ini siluetnya Gibran dan tulisannya adik Fufu Fafa. Itu rame juga Mas Hersu yang mengunggah itu. Tapi saya belum melihat bahwa itu sudah jadi beneran gitu ya, Hmm. dibikin rompi, jaket atau kaos gitu. Ya, 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 ya. Ini menarik ya soal ini sekarang ini ya di media sosial tuh dia kelihatannya para netizen sedang bersenang-senang ya soal ini ya bagi. Iya, bersenang-senang sambil muak sih Mas Hersu. Jadi Karena kacau nih bagi sampai rumah. Oke, tapi kalau Anda mau mendapatkan perspektifnya dari sisi marketing politik begitu ya, Anda bisa nonton di konten saya di Harus Beno Point yang saya sebut apa yang terjadi pada Jokowi dan keluarga ini sebagai brand damage gitu ya. Gitu, iya, jadi produk yang betul. sudah merek dagang yang sudah rusak gitu ya. Jadi susah untuk kalau brand damage itu kan biasanya kita jalan keluarnya rebranding ya Mbak, tapi rebranding itu mahal banget biasanya. Ya ini seperti yang sekarang ini yang terjadi nanti kita kita bahas ya karena ada soal apa yang Kiki Saputri juga mencoba memperbaiki citra Gibran dan Erina, tapi kemudian ternyata justru Kaisang dan Erina, iya. oh iya Kaisang dan Erina, dan kemudian Kaisang sendiri yang menghancurkan upaya-upaya itu. Jadi memang ada semacam itu ya. Kalau kalau netizen menyebutnya itu sebagai nyebokin, tapi kalau itu dari sisi teori marketing dan juga yang diadopsi oleh marketing politik itu namanya rebranding sebenarnya begitu ya. Mhm, Ya gitu. mhm, Oke. mhm. Nanti kita obrolin soal itu. Di luar itu soal apa lagi Mbak yang juga menarik ini? Ini kalau kita ngomongin soal viral-viralan begitu Mas Mm, Irsu, mm. Ya. eh, video dari Zulkifli Hasan, Ketua Ah, Umum PAN, itu Menteri juga Perdagangan. viral Menteri sekali. Perdagangan juga ya. Menteri Mm, Perdagangan. mm. Eh, Sesuatu yang membuat kita miris, Mas Irsu, karena banyak sekali orang marah melihat video Oke. tersebut. Oh ya. Ini sudah dari kemarin ya, berarti sudah 2 hari video ini sangat-sangat viral, baik itu di media sosial maupun media pertemanan chat seperti WA, WA grup apa dan Mm, sebagainya begitu. mm, mm. Orang kemudian akhirnya begitu menguit lagi soal kasus-kasus dari Zulkifli Hasan yang dianggap sebagai sandera yang dianggap atau disinyalir menjadi sandera kepada dari Pak Jokowi begitu sehingga dia Tersandra kemudian ya jadinya ya. tersandera, Mm, betul. Akhirnya orang melihat, bahkan secara sinis banyak yang bertanya, "Itu duit dari mana ya?" Begitu. Terus ada juga mengatakan, "Jadi ingat kasus korupsi yang sudah lalu," begitu. Ini perlu kita bahas sih Mas Hersu, bagaimana kepekaan seorang tokoh begitu ya. Entah ini sebetulnya dokumentasi pribadi ataukah mm, bagaimana yang kemudian secara tidak sengaja tersebar begitu ya Mas Hersu, kan mm, bisa saja seperti mm, itu. mm, mm. Tapi sesuatu yang seperti itu dipertontonkan di antara anggota keluarga, begitupun juga saya rasa biasanya kalau ulang tahun, apalagi itu sepertinya dirayakan gitu Mas Hersu, karena juga diunggah di akun media sosialnya Zulhas,
Itu Oh, dan oh itu diunggah? iya, tapi video itu tidak diunggah. Video yang itu Oh, tidak diunggah. Dia hanya mengunggah bahwa cucunya ulang tahun dan kemudian enaknya ngasih hadiah apa ya, seperti oh, itu. Dan kemudian oh, keluarlah video itu yang ternyata memberikan hadiah sejumlah gepokan uang begitu. Yang kalau kita hmm, lihat Mas Hersu, gepokannya dari Zulha sendiri hmm, kepada anak dari Gita Anjani, ini anaknya Gita hmm, Anjani ya, hmm. yang beberapa waktu yang Zita atau lalu kita? bergabung. Zita ya? Zita atau kita namanya Gita. Mbak? Kita ya? Namanya Gita, iya Gita Anjani. Hmm, Dan kemudian ada sekitar awalnya diberikan sepertinya 3 gepok begitu ya, kemudian masih ditambahi 1 gepok lagi ketika anak itu mengatakan, banyak banget. Bahkan sebelum itu dari neneknya hmm, sepertinya hmm. begitu juga memberikan sekitar 2 gepok atau berapa begitu. Jadi kalau kita melihat, kita kan kalau melihat itu biasanya gepokan uang berwarna merah itu artinya ratusan Mas Irsu ya. Hmm, hmm. Biasanya itu dibandel seperti itu di sekitar 10 juta lah 10 mungkin jutaan ya. ya itu ya, 10 juta ya. Ya, 10 juta. Kalau ada tiga bundel begitu, artinya 30 juta. Ditambah satu lagi 40 juta. Kemudian neneknya memberikan 20 juta begitu. Ini membuat orang miris, marah, kecewa, bertanya-tanya kok nggak ada rasa manusiawi ya. Sementara keadaan rakyat sedang seperti ini, banyak yang terpuruk, banyak yang di PHK, banyak yang untuk makan sehari-hari saja susah, orang saling Hmm, membantu satu sama lain, hmm, begitu. Ada yang hanya makan nasi saja, bahkan ada kemudian cukup ramai Mas Hersu itu juga ada di akun X tapi juga ada di Instagram dan sebagainya itu potret seorang anak ya video seorang anak yang rupanya dia bekerja sebagai manusia silver yang kita suka lihat ya ada di perempatan dan anak tersebut sepertinya sih masih di bawah 10 tahun walaupun tidak terlihat wajahnya begitu dan anak itu ditemukan oleh warga setempat saya kurang tahu tapi sepertinya itu di daerah Bekasi atau Jakarta Timur begitu Mas Hersu dan tanpa disertai dengan identitas tapi di situ ada percakapan di mana anak itu tidur di apa di tanah begitu ya di luar rumah seseorang dan kemudian ditemukan dan dia mengatakan bahwa tidak berani pulang karena dia tidak membawa duit gitu jadi duitnya itu diambil sama temannya dia hmm. nggak berani pulang karena pasti akan dimarahi oleh ibunya ketika ditanya apakah dia masih sekolah dia bilang sudah tidak sekolah dan anak itu terlihat kurus begitu ya walaupun dia tengkurap dan menangis terseduh-seduh mungkin kita bisa lihat ini Mas Hersu Enggak. video dari Zulhas. Happy birthday to you. Kiranya. Iya, tabungin ya. Ada satu lagi. Tabungin ya. Banyak banget. Ditambun. Ditambun. Pulang kalau nggak bawa duit digebukin mama. Iya. Itu udah ditambahin noh. Emang harus bawa berapa mama? dari pagi. Dari pagi? Dari pagi ke pagi. Dari pagi ke pagi? Ini Emang nggak sekolah? enggak bisa masih ambil sama temen saya lagi tidur. Duitnya diambil sama temen. Iya. Diambil berapa? Bosnya makanya saya muter lagi. Malah ketiduran di sini. Lagi ketiduran gitu. Duitnya dikantongin makanya. Duitnya Bilang aja dikantuin mama, toh. ma diinin ma, gituin. Ya, iya. Iya, saya nggak tahu. Ini tapi bukan diunggah di akun resminya Pak keluarga Pak Zul ya, Pak Zul atau Zita Anjaninya sendiri atau siapa gitu nggak ya Mbak? Ini di netizen Iya. yang unggah ya? Iya, ini netizen dan beredar begitu saja. Oh ya, namanya Zita Anjani ya Mas Hersu, Iya, bukan iya, Gita Anjani ya iya, yang iya betul ya. Zita, ya. Oh jadi Zita bukan Anjani. bukan dipamerkan oleh mereka sendiri bukan ya? Bukan dipamerkan. Kita Oke. juga tidak tahu ini asalnya dari mana. Tapi kalau saya lihat kok tidak dipamerkan. Saya rasa ya terlalu gila kalau hal ini dipamerkan gitu ya Mas Hersu. Hmm, Tapi dengan apa memberikan sesuatu dan kemudian ada yang merekam, mungkin yang merekam juga hmm, keluarga atau tamu dari hmm. keluarga dan kemudian beredar begitu saja. Itu saja ya sudah Oh, gila karena ternyata tadi begitu cara mereka memanjakan anak begitu. tadi saya lihat si anak ini ya perempuan tadi itu sempat terkejut kok ekspresinya dia sendiri kaget kan tadi Mbak.
Betul. Hmm. Ya, dia sempat terkejut, kaget begitu ya Mas Ersu dan Hmm. netizen ini menanggapi hal tersebut sebagai salah satu flexing begitu yang dilakukan oleh Oh, pejabat oke. Mas Hmm. Ersu. Hmm. Jadi mereka marah karena itu tidak apa ya Nggak sensitif. sensitif ya. Hmm. Betul, Hmm. begitu. Dan juga orang akhirnya melihat lagi kasus-kasus dari Pak Zulkifli Hasan, yaitu Jadi ya orang digali-gali lagi nih sama netizen ya. digali-gali lagi. Mereka bertanya itu duit dari mana, begitu. Dan kita tahu bahwa Pak Zulkifli Hasan ini kan memang ketika menjadi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidupnya dari Presiden SBY pada tahun 2014 di akhir masa jabatannya kan dia memang namanya sempat disebut Mas Hersu soalnya di Hmm. pengadilan ya. Dan si terdakwa juga mengatakan bahwa sempat beberapa kali menemui Pak Zulkifli Hasan yang saat itu sebetulnya apa namanya ketika kemudian sesudah itu kan dia menjadi wakil ketua MPR ya sesudah masa jabatan dari SBY tersebut dan akhirnya kan apa salah satu terdakwa yaitu gubernur dari Riau karena itu kan kasusnya alih fungsi lahan ya di mana lahan yang seharusnya adalah kawasan hutan kemudian dialihfungsikan menjadi bukan kawasan. Nah, inilah yang kemudian menjadi ramai tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat internasional. Kita tahu juga bahwa pada waktu itu bintang film Hollywood begitu ya, Harrison Ford menemui Pak Zulkifli Hasan dan melakukan wawancara dan kemudian itu menjadi salah satu dokumentasi yang memalukan buat Indonesia begitu Mas Hersu. Nah, kemudian kalau kita mengingat lagi kasusnya di mana Anas Mamun kalau tidak salah ya, nama Gubernur Riau tersebut kan divonis 6 tahun ketika itu, tapi kemudian kelanjutannya mendapatkan gerasi dari Pak Jokowi sehingga kalau tidak salah tahun 2020 dari 2015 ya, 2015 atau 2016, pokoknya tahun 2020 lah dia sepertinya sudah bebas. Dan sementara kasus Zulkifli Hasan soal apa alih fungsi lahan ini alih fungsi kawasan hutan ini tetap bergulir kan Mas Hersu. Tahun 2020 kan dia diperiksa begitu kan ketika itu diperiksa oleh KPK dan kemudian juga 2021 masih bergema karena dia memang ketika itu PAN masih ada di luar dari Hmm. koalisi Pak Jokowi, belum ada di pemerintahan dan kemudian pada tahun 2022 baru kemudian Zulkifli Hasan masuk ke kabinet Jokowi. Nah, sejak itu memang tidak terlalu bermasalah ya bahkan ada kasus impor gula kalau tidak salah ya Hmm. itu dikatakan oleh kejaksaan bahwa itu kasusnya sudah terjadi pada saat sebelum Pak Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Perdagangan sampai dengan tahun 2023 ya 2023 seharusnya Pak Zulkifli Hasan sudah ada menjadi Menteri Perdagangan tapi kemudian ya dia bebas lah dari kasus tersebut. Ya. Oke, jadi ini mesti hati-hati ya, memang begini-begini. Meskipun mungkin maksudnya nggak flexing, tapi tetap aja dalam situasi sekarang, ya tadi itu ya orang anggap wah kok beda banget gitu antara hidupnya seperti bumi dan langit gitu antara realitas rakyat yang hidupnya untuk makan aja susah, tapi sementara kemudian banyak pejabat yang bisa dengan mudah mengeluarkan duit gepokan-gepokan seperti itu gitu ya, Mbak Gi. Saya paham sih kalau banyak yang marah kemudian di kalangan netizen. Iya iya, marah sekali Mas Ersu, karena memang keluarga ini ya memang dikenal suka flexing begitu ya. Hmm. Mungkin karena ya memang saya tidak tahu, karena anggota keluarganya ini kan mereka masuk ke politik ya. Hmm. Jadi seharusnya mereka juga menjadi tokoh lah. Kalau seandainya keluarga ini tidak masuk ke politik, kemudian mereka menjadi pengusaha saja seperti itu, mungkin orang tidak terlalu menyoroti. Hmm. Seperti misalnya Zita Anjani beberapa waktu yang lalu kan dia menjadi kontroversi begitu karena dia kemudian mengunggah begitu ya gelas atau minuman Starbucks kalau tidak salah itu yang Hmm. di Tanah Suci, terus kemudian juga narasinya tentang ketika itu Palestina juga dan juga Israel begitu kan sedang gencar-gencarnya waktu itu dinarasikan oleh netizen. Juga Putri Anjani Mas Hersu yaitu Putri siapa namanya? Zulia Safitri, Putri Oh. Zulia Safitri yang Jadi bukan sesudah Putri Anjani ya, kakaknya ini mungkin ya, Nah, kakaknya. ini kakaknya, Hmm. kakaknya yang dulu menjadi menantunya Pak Amin Rais ya Mas Hmm. Hersu. Hmm. Tapi sesudah dia bercerai begitu dari Ahmad Hanum ya, kalau tidak salah nama Saya Pak lupa namanya bukan. Pak Amin Rais Hanum Mas Hersu. Hmm. Itu dia kemudian mengubah namanya itu menjadi Putri Zulhas gitulah. Nah, Ah. ini juga dikenal senang berdandan mewah gitu ya, Hmm. membawa
membawa tas Hermes begitu dan sebagainya lah. Dan juga misalnya rumahnya ini flexing-flexing seperti bukan bedah rumah ya. Ada artis yang mendatangi, ketika itu saya lihat Vena Melinda yang mendatangi rumah Putri Anjani dan kemudian memperlihatkan rumahnya yang seperti istana, mewah sekali apa dan sebagainya. Jadi ya memang hal-hal seperti ini yang seharusnya lebih sensitif dan harusnya dikurangi lah begitu ya, walaupun itu mereka dari sejak lahir ya sudah terbiasa seperti itu misalnya. Tapi kan sebagai seorang tokoh, apalagi saat ini kondisi Indonesia tidak sedang baik-baik saja, harusnya hal tersebut mereka lebih sensitif. Yes, oke. Oke, kita balik lagi ke mana nih, ke Mulyono lagi. Ya. Iya ya, Mas Hersu tadi kan menyinggung soal kaos itu ya. Iya, kaos. Jadi itu merupakan kalau kita sebut mungkin saya nggak tahu kalau bahasanya netizen apa, tapi kalau itu antitesa lah gitu ya dari Putra Mulyono gitu. Kalau netizen saya nggak tahu apa menyebutnya ini. Iya, jadi netizen itu menyebut yang kemarin dilakukan oleh Kaisang dengan kaos Putra Mulyono dan siluet kepala Pak Jokowi kurang lebih begitu ya. Itu sebagai reverse psikologi begitu ya Mas Hersu, pengamat juga mengatakan demikian. Jadi menggunakan narasi dari pihak yang memprotes atau mengkritisi itu sebagai counter attack begitu. Dan itu berkali-kali memang dilakukan oleh keluarga tersebut, oleh Gibran dan oleh Kaisang terutama ya. Kita masih ingat Gibran ketika itu Mas Hersu membuat sebuah buku lah soal wali kota lah begitu, wali kota karbitan. Nah, iya, kita masih ingat ketika Pilpres kemarin sekitar akhir-akhir 2023 kan dia memang banyak sekali yang bilang ini wali kota karbitan baru untuk naik menjadi wali kota saja juga sudah penuh dengan rekayasa dan kemudian baru 2 tahun sudah dicalonkan sebagai wakil presiden begitu, dan dia malah membuat buku dengan judul sekitar kurang lebih sepak terjang lah Gibran wali kota karbitan, kurang lebih demikian. Nah ini makanya kemarin ketika ada Rompi ya Mas Hersu, Rompi. Rompi Putra Mulyono ini kemudian rame lah, dan saya nggak nyangka juga bahwa ini dijual di marketplace loh Mas Hersu. Dijual di marketplace itu artinya ada narasi juga di situ karena kan ada kolom deskripsi juga. Ini saya buka saja ya, saya buka marketplace-nya. Nah, salah satunya ini Tokopedia nih Mas Hersu yang menjual. Jadi kalau di sana dijual seharga 140.000 dan kita sudah terjual 172 Mas Hersu. Dengan ratingnya itu 4,9, berarti ya baik Bagus. begitu ya kualitasnya. Karena biasanya kualitas terbaik itu adalah 5 begitu, dan ini deskripsi produknya ditulis seperti ini menarik nih. T-shirt korban Mulyono merupakan produk uncorrupted. Uncorrupted ini berarti tidak korupsi atau anti korupsi begitu ya. Iya. Sebagai bentuk respon dari rompi yang dikenakan oleh Kaisang. Pada tanggal 24 September 2024, Kaisang menjadi perbincangan di media sosial X karena melakukan kunjungan ke masyarakat dengan mengenakan rompi anak Mulyono. Perlu diketahui bahwa sapaan Mulyono ditengarai sebagai nama kecil dari Presiden Joko Widodo. Edisi korban Mulyono sebagai penanda telah banyak daerah yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai korban dari kebijakan Joko Widodo selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Ini ada di kolom deskripsinya di marketplace tersebut begitu. Dan ada juga Mas Hersu yang sudah memberikan testimoni terbaik katanya, ini rupanya yang sudah membeli ya, testimoni dari pembelinya. Luar biasa. Aduh, ada juga yang dari Shopee. Nah, Shopee ini kan kita tahu ya. Awas ya, hati-hati sebentar lagi di take down tuh dari Shopee. Iya, atau tidak dipromokan oleh Shopee, ini kan gampang untuk tidak keluar di promo gitu ya, di dashboard begitu. Jadi kalau di Shopee saya lihat memang belum ada penjualan mungkin ya, karena tidak tercatat di sini. Di situ juga ada jual t-shirt korban Mulyono uncorrupted itu sebagai produsennya. Dihargai di Shopee itu antara 110.000 sama dengan 160.000. Ini harga middle loh Mas Hersu, karena kaos kan banyak yang dijual jauh lebih murah, tapi juga kita tahu yang bermerek itu kan bisa 300, 400 bahkan di atas 1 juta juga ada. Tapi dengan kaos seharga 140.000 tadi dan ada yang membeli 172, ini lumayan laris kalau baru dijual selama 1 hari saja begitu. Ayo dong, teman-teman PSI berani nggak pakai
pakai kaos yang Putra Mulyono begitu kan karena PSI kan Jokowisme ya anunya ideologinya ya. Jadi harusnya pakai rame-rame juga, jangan sampai kalah dong, ini udah ada yang bikin Korban Mulyono harusnya ini Putra Mulyono. Tapi kalau yang adik Fufu Fafa belum ada ya Mbak Agi ya kelihatannya ya itu ya. Iya ya, adik Fufu Fafa Ya ya. belum ada. Jadi ini akun pakar intelek misalnya, dia mengatakan Putra Mulyono nggak menarik, adik Fufu Fafa sedikit menarik. Ada sih sebenarnya lebih menarik, yaitu penikmat gratifikasi. Wah iya, saya sih setuju kalau ada kaos tulisannya penikmat gratifikasi. Kemudian ada berkomentar seperti ini. Halo Kaisang, kalau mau melawan pengkritikmu, jangan tanggung, begitu. Ada juga bilang, wah belum ada yang bikin itu kalimat yang terakhir, yaitu penikmat gratifikasi tadi. Ada juga yang mengatakan, si grati kaseng. Oh ini jadi bukan gratifikasi, tapi si grati kaseng itu sebenarnya di Singapura kemarin kuliah apa? Apa jelong-jelong aja sih ya? Kok isi kepalanya kayak bubble tok? Oh ini mungkin dia mengamati cara bernarasinya Kaisang. Ini banyak yang mengomentari soal itu, Mas Hersu. Ya. Oke, itu yang saya kira sekarang ini situasinya. Kalau dulu kemarin-kemarin orang nganggapnya mungkin dianggap lucu-lucuan dan kemudian juga banyak yang pendukungnya masih sangat besar ya gitu. Waktu kayak si Samsul dulu ya, itu kan masih banyak pendukungnya gitu. Kalau sekarang mau kelihatannya mungkin gini ya, yang jengkel, yang marah itu mungkin tetap atau bertambah gitu, tapi yang belain yang nggak kelihatan sekarang gitu ya Mbak Agi ya. Susah mencari orang yang belain Mas Hersu. Bahkan kalau kita perhatikan di PSI sendiri kan juga cuman itu-itu saja. Dan narasinya juga tidak terlalu membela begitu. Mungkin mereka juga berhitung bagaimana nanti. Bahkan mungkin berapa pekan yang lalu ya, saya itu melihat sebuah podcast, tapi saya lupa ya akunnya apa. Saya melihat podcast itu wawancara dengan Giring, Mas Hersu. Ini mantan ketua umum dari PSI begitu ya. Oh, Dan Haji Giring Ganesa Cumario, oke ya. Ya. Mas Hersu itu selalu selalu lengkap kalau menyebut nama Ya Giring. harus, karena dia sendiri juga menyebutnya begitu kan, kita harus memanggil orang sesuai dengan apa yang dia ingin dipanggil kan Mbak Agi. Ya, sebagai apresiasi ya. Jangan lupa sekarang sudah sarjana S1 loh Mas Hersu, tapi saya nggak tahu gelarnya apa ya. Ya, begitulah. Dan Giring ini menjelaskan ketika ditanya soal pengalamannya begitu ya, soal sesuatu pertanyaannya mungkin salah satu pengalaman yang sangat dalam lah yang dia ini. Itu adalah soal ketika dia menjabat sebagai ketua umum PSI begitu. Dan kemudian ketika ditanyakan apa ketika digantikan oleh Kaisang, iya dia katakan begitu. Jadi pengalaman itu Kenapa? Sangat berkesan prosesnya ya. ya, jadi saya lupa kalimat pastinya ya. Pokoknya itu mendalam lah, memberikan sesuatu pengalaman yang dalam kepada Giring gitu, bahwa politik ya seperti itu. Dia dibutuhkan, ketika dibutuhkan mungkin maksudnya seperti itu ya, tapi ketika tidak ya sudah bisa ditendang atau bisa digantikan begitu saja begitu. Jadi kalau saya menangkap, Giring tidak mau bercerita lebih dalam, tapi kalau saya menangkap itu adalah sesuatu yang mengejutkan dia, Mas Hersu. Barangkali dia juga tidak berani ya buka-bukaan atau tidak mau lah mempermasalahkan gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa, dan sekarang absennya Giring begitu kan pada acara-acara PSI begitu yang mendampingi Kaisang begitu juga yang memberikan pembelaan itu kan sudah tidak ada, Mas Hersu. Giring seperti lepas begitu dari PSI. Malah belakangan saya lihat akrab dengan Ahmad Dhani dan menjadi akan menjadi salah satu vokalisnya band Dewa begitu, menambahi vokalis yang sudah ada atau bagaimana begitu. Jadi ya memang kita lihat bahwa naiknya para anak Pak Jokowi ini memang Mas Hersu, seperti karbitan lah gitu. Kalau orang melihat sesuatu yang tidak diharapkan menjadi contoh gitu ya dari anak-anak muda milenial maupun Gen Z. Ya. Oke, tapi kalau soal yang belain, bukannya Kiki Saputri masih terus belain Mbak Agi? Iya sih, memang, dan ini ramai lagi ya Mas Hersu, kan memang beberapa artis juga mengatakan demikian gitu. Jadi sepertinya memprotes gitu, mengkritisi, tapi ternyata ketika ditawari menjadi buzzer ya oke-oke saja begitu. Jadi
ini menjadi ramai lagi soal roti yang 400.000 itu yang pernah diunggah oleh Erina Gudono, karena kemudian disebut lagi oleh Panji Pragiwaksono, Mas Hersu, yang kita tahu Panji ini adalah dedengkotnya komika lah begitu. Jadi setiap postingannya itu pasti menjadi viral. Jadi Panji ini mengangkat lagi dengan narasi, dan narasinya Panji itu kemudian saya rasa di-download ya oleh netizen karena kemudian menyebar kemana-mana. Nah, terutama menyebar di X begitu. Kita geser. Kaisang akhirnya di podcastnya atau di kontennya melakukan klarifikasi terkait roti $25 atau roti Rp400.000. Roti yang difoto oleh istrinya itu viral karena dianggap tidak sensitif. Lu di saat Indonesia lagi pada susah, lu nunjukin kalau lu makan roti Rp400.000 atau $25. Dan klarifikasinya dikatakan adalah bahwa sebenarnya sang istri itu berusaha untuk ngasih tahu, gila nih roti kok mahal banget gitu. Kiki Saputri udah ngomong gitu. Dia tuh sebenarnya foto untuk bilang, gila nih roti mahal banget gitu. Dia lagi foto komplain, gila loh ini roti 400.000 mahal. Dia posting, netizen ngamuk, begitu kata Kiki Saputri. Udah dirapihin sama Kiki Saputri, diberantakin lagi sama Kaisang dengan bilang, jadi begini ceritanya kata dia. Jadi intinya, istrinya kan lapar, terus kata Kaisang, udah kamu duduk aja di sini, biar aku yang beliin roti. Dia beliin deh tuh, dikasih ke istrinya. Istrinya nanya, ini berapa? $25. Buset, mahal banget, 400.000. Gitu ceritanya Kaisang. Jadi, kesimpulannya, Kiki Saputri yang berusaha untuk rapi-rapi, diberantakin lagi sama Kaisang. Kenapa? Karena dari cerita Kaisang, dijelaskan bahwa pada akhirnya rotinya dibeli. Emang rotinya disebut mahal. Ini mahal banget roti, tapi tetap lu beli kan? Tetap lu beli pada akhirnya. Itu bukan, itu namanya, Pak Kaisang mau tahu nggak? Itu namanya humble brag. Aduh, roti saya mahal nih, tapi kan lu beli, lu makan. Kalau orang lain, aduh rotinya mahal, ditinggal, nggak dibeli. Kalau Anda, aduh rotinya mahal nih yang gua makan, itu namanya humble brag. Saya tahu Pak, karena saya pelakunya. Duh capek nih, habis lari 7 kilo di Frankfurt, humble brag. Duh pusing deh nih, mesti jet lag, mesti stand up walaupun jet lag di Paris. Itu namanya humble brag itu. Aduh pusing, mesti stand up nih di Paris, lagi jet lag. Itu adalah humble brag. Jadi itu yang sebenarnya Bapak. Sebenarnya lagian ya, mendingan Pak Kaisang beserta istri udah minta maaf aja. Minta maaf aja. Maaf kami tidak sensitif. Karena Anda ini adalah anak dan menantu dari seorang presiden. Presiden tuh bekerja untuk rakyat. Rakyat yang masih banyak nggak punya duit. Masih kesusahan. Boro-boro bisa beli roti Rp400.000. Saya sebut 2 kata untuk diriset sama Pak Kaisang beserta istri. UMR Bantul. Nah, cek sendiri aja. Nah, narasinya itu adalah Panji itu meminta supaya Kaisang gitu ya, Erina, Gibran itu minta maaf saja lah soal apa yang mereka lakukan begitu kepada rakyat, karena itu kan menyakiti hati rakyat gitu. Jadi dia mengatakan seperti ini. Kaisang di podcastnya akhirnya melakukan klarifikasi mengenai rotinya 400.000. Di podcast tersebut cerita roti 400.000 itu sudah dirapikan sama Kiki Saputri, diberantakan lagi sama Kaisang. Jadi mending Kaisang minta maaf. Maaf kami tidak sensitif, seperti itu. Jadi rupanya Mas Hersu di akun YouTube yang Kaisang Pangarep GK Hebat, baik GK Hebat, GK itu adalah Gibran Kaisang Hebat begitu ya. Itu dia mengatakan seperti ini, dia menjelaskan gitu apa yang terjadi. Kata Kaisang, kan istri hamil, sudah kamu duduk nanti aku beliin. Dapatnya lobster roll dan ternyata harganya $25. Begitu kata Kaisang. Jadi Kaisang sendiri mengatakan begitu, mengakui bahwa dia yang membeli lobster roll tersebut, dan kemudian yang seperti kita tahu difoto dan diunggah oleh istrinya gitu. Sementara Kiki di akunnya, Kiki Saputri ini ya, komika juga Mas Hersu, di akunnya dia sudah terlanjur menceritakan bahwa
Erina Gudono itu tidak jadi membeli roti tersebut begitu karena dia cuman terkejut saja. Jadi kata Kiki seperti ini, padahal kalau kita jeli Mbak Erina lagi protes, kok mahal banget sih ini roti katanya begitu. Dan kemudian dia tidak jadi membeli roti tersebut begitu. Jadi dia hanya memprotes, difoto kemudian diunggah dan netizen yang membacanya ngamuk. Begitu bersih-bersihnya dari Kiki begitu. Jadi dia tidak memakan roti tersebut tapi ternyata Kaisang malah menjelaskan dia yang membeli dan kemudian dimakan. Jadi memang dibeli begitu. Nah, itulah yang menjadi sorotan. Jadi ya kerja buzzer ternyata kita makin paham Mas Ersu. Ternyata kerjanya adalah memutar balik fakta gitu ya, memutar balik kenyataan begitu supaya kemudian hal yang awalnya di luar nalar begitu, yang awalnya diprotes itu menjadi diterima begitu. Oh, ternyata hanya begitu. Ya sudah kalau begitu kan harapannya seperti itu, tapi ternyata malah ketahuan, malah dibuka sendiri oleh pelakunya begitu. Dan yang ngomong itu kan influencer ya, jadi diharapkan pengaruhnya besar gitu, pengikutnya besar dan mereka Betul. akan dipercaya gitu kan. Betul, Yap. karena jutaan Mas Ersu followernya kan, Ya, apalagi ya. Kiki Saputri begitu. Jadi memang yang dipegang seperti itu kita tahu. Ini kan pola-pola Pak Jokowi dari sejak tahun 2014. Seperti terakhir kemarin ke IKN pun juga memboyong segitu banyak influencer begitu kan. Dan masing-masing dari influencer tersebut mereka memiliki follower itu sampai ratusan juta. Bahkan kalau Raffi berapa ya? Sepertinya ratusan juta ya Mas Ersu karena dia Saya sendiri nggak tahu. mengatakan dia salah satu influencer yang memiliki pengikut itu salah satu dari 7 terbanyak dunia atau 10 terbanyak dunia, saya lupa begitu. Hmm. Jadi Ya, ya. memang luar biasa begitu siapapun yang kemudian di endorse oleh Raffi itu pengaruhnya akan besar sekali walaupun kita tahu yang pengikutnya juga ya mereka yang 58% itu Mas Hersu yang banyak anak-anak begitu ya Gen Z yang tidak tahu politik begitu tidak tahu situasi negeri sedang seperti apa ya tapi mereka memiliki kuota dan kuotanya itu hanya untuk itu bukan untuk belajar bukan untuk mendapatkan sesuatu pemahaman yang lebih baik pengetahuan yang luas apa dan sebagainya begitu. Yes, oke. Ya, saya kira ini berat ya rasanya. Saya sepakat sih kalau memang mau itu lebih baik minta maaf karena kalau makin banyak kemudian mencoba bermanuver, ada yang meluruskan dan sebagainya, makin lama makin akan dibuka bolongnya, makin buruk dampaknya gitu. Lebih baik menurut saya ya tadi itu cara komunikasi yang paling benar ya, oke, minta maaf kalau itu nggak peka, terus kemudian dia melakukan apalah gitu yang membuat publik lebih simpati lah yang cara-cara mereka yang saya nggak tahu bahasa-bahasanya netizen Gen Z itu. Kalau kayak kemarin datang ke mana ke Tangerang terus mau bedah rumah dan sebagainya itu saya kira itu bukan bahasanya Gen Z ya itu saya menduga ini konsultannya ya konsultan kolonial juga itu Mbak ya mungkin konsultannya sekelas kita seusia kita gitu Mbak. Iya meniru apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi kok lokasinya malah justru di Tangerang, mungkin karena di Tangerang itu calonnya dari Iya. PSI, didukung oleh PSI. Tapi orang kan lalu bertanya, Tangerang itu ibaratnya sejengkal lah dengan luas Oh Indonesia seperti itu. iya. Ibaratnya sejengkal dari istana negara, dari istana merdeka. Nah selama ini Pak Jokowi 10 tahun ngapain aja? Masih ada Iya, makanya itu bisa jadi backfire lah jadinya seperti itu ya. betul, betul. Malah, nah Mas Esu ini ada lagi ya, ini sisipan saja. Ini juga cukup ramai apa yang dikatakan oleh Ade Armando. Ade Armando ini kan juga kader dari PSI ya. Dia malah senior lah begitu ya, apalagi dia dosen, doktor begitu dan pernah menjadi jubir juga lah dari PSI. Dia di Cokro TV mengatakan bahwa iya kalau memang benar Fufu Fafa itu adalah Gibran, memangnya kenapa begitu. Oh, Ini rame juga ini Mas oh Hersu. dia udah balik ke Cokro lagi ya? Udah boleh siaran di Cokro lagi, Ade Armando. Iya, ketika itu kan dia keluar ya Mas Hersu, tapi kan Hmm, sekarang Cokro tetap dikuasai oleh pemiliknya. Yang hmm, saya rasa ini pemiliknya adalah yang juga memiliki PSI begitu kan. hmm, Jadi ini gengnya kan memang terpecah hmm, seperti misalnya kayak hmm, Denny Siregar, Eko hmm, Kuntadi begitu dan Guntur Romli apa dan sebagainya itu sudah tidak di situ lagi. Mereka ada hmm, bersama Ali Furahman dan lain-lain. Karena saya kadang itu mampir tuh Mas Ersu di beranda saya begitu ya, hmm, mungkin hmm, karena channel politik kan. hmm,
Saya suka melihat politik, jadi yang ditawarkan oleh YouTube berdasarkan algoritma, jadi hal yang berbau politik begitu. Dan saya perhatikan ini kalau yang Ade Armando karena saya melihat beritanya, jadi kemudian oh ternyata dia mengatakan, nah ini salah besar, walaupun dia Ya, ya mengatakan bagus dong. Kita setuju kalau memang kalau yang FUFA kenapa ya suruh ngaku aja. Ngapain ditolak mesti didinai gitu kan harusnya. iya, kalau dari segi komunikasi dari pihak dia ini salah besar. Kalau buat kita senang dia ngomong seperti itu, begitu kan. Jadi dia tetap mengatakan bahwa ya tidak percaya bahwa Fufafa adalah Gibran. Tapi kalau seandainya memang itu adalah Gibran, memangnya kenapa begitu? Wah, ini bagus banget begitu ya. Berarti memang kita itu dibolehkan untuk memaki-maki pemimpin kita, boleh memaki-maki lawan kita, boleh berkata jorok, boleh menghina, boleh juga berkata mesum gitu ya, menyebut alat-alat kelamin gitu miliknya maupun milik orang lain begitu di publik begitu kan, di medsos begitu, dan tidak peduli apakah itu dibaca oleh siapa dan berdampak seperti apa begitu Mas Hersu. Ya, kalau yang melakukan sekarang ini adalah orang yang berpengaruh, tentu saat ini orang juga tidak berani Mas Hersu. Tapi kan Ya. ini justru orang melihat loh kenapa tidak diproses, tidak ada yang bergerak. Ya artinya memang ya 99,9% tadi Fufafa identik dengan Gibran gitu. Yes. Oke, Mbak Agi, kita tunggu ya kaos adik Fufafa. Ya ini kan kaos Putra Mulyono sudah, sekarang adik Fufafa. Nah, nanti kita tunggu respon dari netizen apa kalau ada muncul kaos adik Fufafa gitu. Ada lagi yang perlu kita tunggu Mas Ersu, Apa itu? karena hari Sabtu besok tanggal 28 ya. Jadi ini Emerson Yunto ini kan pegiat anti korupsi dan dia juga seorang pengacara advokat ya. Dan dia menantang Mas Ersu dan sudah di-mention berkali-kali itu PSI dan juga Kaesang begitu untuk datang ke acara talk show yang menghadirkan Kaesang Pangarep. Jadi diundanglah di situ talk show. Kapan tuh? Besok? Besok, iya Oke. besok. Dan kemudian judulnya adalah gratifikasi akar dari korupsi, kenali, hindari, waspadai, begitu. Dan pendaftaran akan dibuka setelah ada konfirmasi dari narasumber. Tapi narasumbernya sampai sekarang rupanya belum memberikan konfirmasi. Saya rasa ini berkaitan dengan ya orang soal Orba saja dia mengatakan ya saya kan lahirnya tahun berapa, saya masih muda, Iya, saya apalagi gratifikasi. baru aja saya nggak paham Ya katanya. taunya dia nebeng, bukan gratifikasi. Ya, Mbak Agi. Oke, kita sampai ketemu lagi ya. Insya Allah besok. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rizky Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas bersamaan Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.